Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أما بعد. Segala puji milik Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan juga kemampuan untuk bisa melaksanakan aktivitas keislaman kita dan juga keimanan kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala melalui petunjuk nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas apa yang kita kerjakan, iman dan Islam kita sesuai dengan petunjuk dan juga pelaksana dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu pembahasan yang memang ini merupakan bagian daripada asasnya kaum muslimin, kaum mukminin, yaitu pembahasan di dalam al-wala wal bara. Apa itu al-wala wal bara? Sebelumnya mari kita membaca ayat yang akan kita jadi rujukan di dalam pembahasan kita, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'dhum awliya'u ba'd. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Surat Al-Maidah ayat 51 ini menerangkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita di dalam ayat ini untuk memiliki sikap yang tegas. Mana yang harus kita berloyalitas kepadanya, mana yang harus kita berlepas diri terhadap apa yang harus kita melepaskan diri kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'u ba'duhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengambil orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara aulia sebagai wali-wali kalian. Ba'dhum auliya'u ba'd. Sebagian di antara kalian, sebagian bagi yang lainnya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang mereka mengambil perwalian, maka
dia termasuk pada bagian mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk bagi kaum yang zalim. Di situ disebutkan bagaimana aulia yang akar katanya daripada wala, yang artinya adalah loyalitas, kependukungan, kawan karib, perwalian, ataupun bisa jadi kepemimpinan. Kemudian maksud daripada bara artinya adalah keberlepasan diri. Asas daripada akidah kaum muslimin adalah tauhidullah, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya pinjam sebuah kalimat yang disampaikan oleh seorang guru senior, beliau berada di Solo kalau nggak salah, yaitu Ustadz Abdullah Manaf. Beliau menyebutkan 30 juz Al-Quran ini tidak pernah memerintahkan kita untuk menjadi orang kaya. Begitupun pula Allah Subhanahu wa taala di dalam 30 juz Al-Quran tidak pernah memerintahkan kita untuk jadi orang miskin. Namun mulai dari surat Fatihah sampai surat An-Nas, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berulang kali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini beriringan dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas bahwa makna ibadah maksudnya adalah ayyuwahidullah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Asas daripada seorang muslim adalah la ilaha illallah. Yang kemudian kita tahu bahwa la ilaha illallah itu memiliki rukun. Yang pertama, rukunnya adalah an-nafyun, yaitu meniadakan segala bentuk-bentuk peribadahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan ada 4 hal yang harus kita tiadakan dari bentuk peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah alihah, sesuatu yang dituju selain daripada Allah. Ada yang memiliki kekuatan lain selain daripada Allah, kekuasaan lain selain daripada Allah. Maka hal demikian disebut dengan alihah. Kemudian yang kedua adalah at-tawaghit atau taghut. Ini maksud dengan taghut macam-macam. Salah satu di antara para ulama menyebutkan taghut adalah ma'abdun haddah, segala sesuatu yang melampaui batas seorang manusia, min ma'budin au muta'in au matbu'in. Dia ingin diibadahi, dia ingin ditaati, atau dia ingin diikuti. Wa taghut kullu 'amin. Maka taghut berpotensi pada semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Adapun secara bahasa sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, taghut ini adalah kesombongan dari jabatan manusia. Jadi kalau seandainya sombong dalam jabatan, maka dia melampaui batas daripada kadar kemanusiaannya disebut dengan taghut. Sebagaimana Fir'aun, dia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai taghut. Dikarenakan apa? Posisinya sebagai raja enggak mau dilengserkan. Dan uniknya dia bermimpi dilengserkan. Saja di mimpinya ngelindur kah atau apa? Tapi dia justru malah serius dengan mensikapi mimpi tersebut, yang kemudian setiap daripada anak laki-laki Bani Israel dia bunuh. Yudzabbihuna abna'akum. Belum kelihatan atau belum keluar kakinya, ari-arinya belum putus, kelihatan jenis kelaminnya laki-laki, yudzabbihuna abna'akum. Kemudian dia sembelih di depan ibunya. Ini kejamnya Fir'aun. Kemudian Nabi Musa alaihi salam suruh menjumpai Fir'aun.
idhab ila fir'auna innahu tagha. Disebutkan tagha. Pergilah Musa kepada Fir'aun yang memiliki sifat tagha. Dia bangga, dia sombong dengan jabatannya. Innahu tagha. Faqul hallaka illa an tazakka. Maka sucikan hatinya supaya kembali lagi, supaya tidak memiliki sifat tagha. Puncak daripada kesombongan Fir'aun dari statusnya, jabatannya, yaitu mengaku sebagai Tuhan. Merasa berkuasa, merasa memiliki kekuatan, merasa memiliki pasukan. Itu salah satu di antaranya. Makanya itu bisa memposisikan dia sebagai hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus ditiadakan. Dari rukun la ilaha illallah, an-nafyun namanya. Kemudian yang ketiga adalah arbab. Arbab itu adalah jamak daripada Rabb. Ini bisa dimaksudkan kepada murabbi yang mengatur urusan-urusan manusia. Kalau seandainya Rabb ini memfatwakan kesesatan selain daripada syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk arbab. Yang keempat adalah andad, tandingan. Kalau kita bahas satu persatu nampaknya akan menghabiskan waktu. Yang kemudian al-itsbat. Al-itsbat itu adalah menetapkan. Jadi rukun tauhid ada dua. Rukun la ilaha illallah ada dua. Yang pertama an-nafyun, yang kedua al-itsbat. Nafyun ada 4 perkara, al-itsbat pun menetapkan Allah sebagai Rabb dan juga tujuan peribadahan kita ada 4. Yang pertama at-tasdiq, jujur tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala, baik itu zatiyah ataupun fi'liyahnya. Zat Allah ataupun perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jujur di dalam menetapkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ta'zim, at-ta'zim wal mahabbah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga al-khauf war-raja. Harus takut dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah at-taqwa. Maka ini rukun la ilaha illallah. Sikap dari seorang muslim yang memiliki esensi la ilaha illallah adalah al-wala wal bara. Loyalitas kita kepada Allah, loyalitas kita kepada Rasulullah sebagai utusan Allah, baik itu rukun iman dan rukun Islam, ini merupakan bagian daripada sikapnya seorang muslim di dalam al-wala wal bara. Makanya kenapa para ulama mendefinisikan muslim, yaitu artinya istislamu lillah, yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La yusyriku bihi syai'an, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bi ta'ah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepadanya. Wa yuhibbullaha mahabbata tamata, mencintai Allah dengan kecintaan yang sempurna. La yuhibbul makhluqan kahabbata lillah, tidak mencintai makhluknya sebagaimana dia memposisikan cintanya melebihi daripada kecintaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bara'atu minasyirki wa ahlihi, di situ berlaku al-wala wal bara. Berlepas diri kepada kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Itu muslim. Karena apa? Kuatnya esensi seorang muslim dengan tauhid. Bahkan di dalam Thariqul Hijratain, Ibnu Qayyim, beliau menyampaikan tentang la ilaha illallah, agungnya la ilaha illallah. Beliau menyebutkan allati li ajliha nusibatil mawazin wa wudi'atid dawawin. Dengan kalimat la ilaha illallah, Allah tegakkan neraca hisab perhitungan manusia. Dari kalimat la ilaha illallah, Allah tegakkan perhitungan amal mereka,
Allah hamparkan lembaran-lembaran catatan amal mereka. Wa qama suqul jannatu wan nar, dengan kalimat la ilaha illallah Allah hadirkan pasar-pasar surga dan juga pasar neraka. Ramai di situ masuk orang-orang yang ada di dalam penduduk surga dan orang-orang yang berada di penduduk neraka. Dikarenakan la ilaha illallah. Kemudian Ibnu Qayyim melanjutkan lagi, wabiha inkusimatil khaliqah. Dengan kalimat la ilaha illallah ini ada dua kelompok ekstrim, minal mu'minin wal kuffar, dari orang-orang yang beriman yang dia eksistensinya terhadap tauhid la ilaha illallah. Ada orang yang lawannya, orang yang memberantas tauhid, atau orang yang memerangi tauhid, atau orang yang memusuhi tauhid, yaitu orang-orang kafir. Wal abrara wal fujar, ada orang-orang baik dan ada orang-orang jahat. Itu dari kalimat la ilaha illallah. Wa ussisatil millah, dan Islam dibangun atas tauhid ini. Wali ajliha juridatis suyuf lil jihadu fi sabilillah. Dikarenakan la ilaha illallah adanya jihad untuk berjuang di jalan Allah. Wahiyya haqqallahu ala jami'il ibad. Dan ini adalah hak Allah atas semua hamba-hambanya. Jadi adanya surga, adanya neraca, timbangan, catatan, adanya orang mukmin, orang kafir, ada orang baik, ada orang buruk, dilihat dari kalimat atau dilihat dari sejauh mana mereka menjalankan la ilaha illallah. Maka heran setiap tahun kita justru malah masih mempertanyakan boleh atau tidaknya, dan justru malah masih mempertanyakan keharaman untuk mengucapkan selamat daripada hari raya selain daripada ajaran syariat Islam. Di ayat ini menjelaskan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang dia bertasyabbuh, menyerupai satu kelompok, satu ajaran selain daripada ajaran Islam, maka dia termasuk kelompoknya. Kita belum bicara tentang masalah akidah lebih dalam lagi. Tapi kita bicara tentang tuntutan syariat Islam. Kira-kira tuntutan syariat Islam yang pertama itu apa? Tuntutan syariat Islam terhadap kaum muslimin itu adalah menyelisihi semua syariat selain daripada syariat Islam. Kalau orang Yahudi memanjangkan kumis, kaum muslimin selisihi mereka. Makanya adalah mereka memanjangkan kumis, kita panjangkan jenggot. Ada yang berbunyi dengan hadis tersebut. Orang Yahudi melegalkan perzinahan, kaum muslimin menghalalkan nikah. Mereka menghalalkan LGBT, kita justru malah mengharamkan LGBT. Selisihi setiap syariat yang di luar daripada syariat Islam. Allah tegaskan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu. Barang siapa yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa ajaran selain daripada ajaran Islam, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita pahami. Tuntutan syariat Islam itu adalah menyelisihi syariat selain daripada syariat Islam. Makanya hal yang paling aneh kalau seandainya kaum muslimin justru bermudah-mudah dalam membenarkan syariat orang atau ajaran selain daripada syariat Islam. Ini kan namanya budaya, ini kan hanya muamalah biasa. Tapi kalau seandainya muamalah biasa tersebut sampai adanya tuntutan akidah untuk bisa membenarkan ajaran tersebut, maka itu akan termasuk kepada hadis yang tadi. Kita termasuk orang yang tasyabbuh. Bahkan Allah tegaskan, salah satu hal yang menegaskan di dalam ayat suci Al-Quran adalah laqad kafaral ladzina qalu, telah kafir orang yang mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsa,
Allah merupakan bagian daripada unsur Trinitas. Ini menyebutkan bahwa Allah tidak termasuk daripada ajaran mereka. Makanya kenapa tuntutan syariat yang pertama yang harus kita pahami adalah menyelisihi semua syariat selain daripada syariat Islam. Orang Yahudi juga nikah, Ustaz. Ya kan beda. Allah tegaskan. Masna wa thulatsu. Kalau nikah mereka cuma satu. Kita dihalalkannya 4. Bagi mereka tidak adil. Nah, berarti perempuan-perempuan yang tidak menerima syariat poligami ini justru mereka terkikis dengan pemahamannya orang Yahudi. Terhipnotis. Terbawa. Maka jangan sampai hal yang demikian. Termasuk juga dalam urusan pakaian, gaya hidup, dan yang lain sebagainya, termasuk juga bagian daripada tasyabbuh kepada orang-orang Yahudi atau orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kaum muslimin. Maka tuntutan syariat Islam itu adalah menyelisihi syariat selain daripada syariat Islam. Makanya kenapa kaum muslimin diharamkan mengucapkan, membenarkan ketentuan ataupun menyelamati, memberikan tahniyah kepada ajaran lain, karena syariat Islam menuntut kita menyelisihi syariat orang lain. Oke, kenapa salah satu ulama besar, beliau terkenal di dalam khutbahnya itu sangat tegas. Beliau sampai menyebutkan, walan tatahaqqiqu kalimatu tauhidu fil ardi illa bitahqiqil wala liman yastahiqul wala wal bara liman yastahiqul bara. Tidak akan pernah tegak kalimat la ilaha illallah di muka bumi ini kalau seandainya tidak ditegakkannya loyalitas. Kepada siapa kita harus berloyalitas? Wal bara, berlepas diri. Kepada siapa kita harus berlepas diri? Makanya di dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22, la tajidu qauman, tidak ada satu kaum yu'minuna billahi wa rasulihi, yang beriman kepada Allah, yu'minu billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallahu wa rasulihi, dia berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Gak ada satu kaum yang dia ngaku beriman kepada Allah, iman kepada hari kiamat, tapi berkasih sayang dengan musuh Allah dan musuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hal yang paling tersalahkan dalam konsep akidah, dalam loyalitas kita dan juga berlepas diri, al-wala wal bara namanya, kalau seandainya dia berkasih sayang dengan musuh Allah dan juga Rasul Allah, kita memberikan loyalitasnya kepadanya. Makanya jangan salah menempatkan loyalitas. Makanya kenapa dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kita berantem, kadang kita suka berantem dengan muslim sendiri, orang kafir boleh menyerang orang muslim. Ini kadang aneh kita menempatkan loyalitasnya. Dengan orang kafir yang memusuhi kita anteng, biarkan mereka. Tapi dengan sesama muslim, bid'ah, kafir, sesat, ya, takfir, tabdi, dan tafsik itu seakan-akan kosakata yang setiap pengajian itu ada. Tapi orang kafir lewat untuk menzalimi kaum muslimin, biarin aja. Kita kan punya askar, kita punya amiril, ulil amri, dan yang lain sebagainya. Itu kan ngaco. Loyalitasnya yang tidak benar. Makanya banyak pendalihan yang tidak menunjukkan izzahnya kaum muslimin, yaitu ketika saat kita salah menempatkan wala dan barok kita terhadap siapa musuh, siapa yang harus kita berlepas diri kepadanya. Maka oleh karena itu al-wala wal bara ini adalah merupakan pembelajaran basic dalam akidah
agar supaya kaum muslimin bisa mengetahui kehormatan dirinya. Makanya majelis ilmu itu tidak akan dikatakan bermanfaat bagi seorang yang menuntut ilmu kecuali 3 perkara yang dia dapatkan. Yang pertama, kalau dia rajin majelis ilmu, nggak nambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu ada yang salah dengan majelis ilmunya. Nggak nambah dekat dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ada yang salah dengan majelis ilmu tersebut. Dan tak paham tentang bagaimana syariat Islam atau dinil Islam bil adillah dengan dalil-dalilnya, ada yang salah dengan majelis. Karena majelis ilmu itu hanya tiga saja manfaat yang bagi orang yang duduk bermajelis ilmu. Dekat dengan Allah, semakin kenal dengan Allah, semakin dekat dengan Nabi, semakin paham dia dengan urusan agamanya. Di urusan masalah menyelamati atau memberikan kalimat selamat bagi ajaran selain syariat Islam itu sudah final sebenarnya. Nggak mesti harus diperbincangkan lagi. Udah itu masuk kepada kaidah al-wala wal bara. Hari ini diperbincangkan. Bagaimana dalam konteks fikih? Dalam konteks fikih itu kalau seandainya dia sudah tersudutkan. Kaum kafirin, dia banyak, kita tersudutkan minoritas. Kalau seandainya kita tidak mengungkapkan keselamatan tersebut, kita akan diancam hukuman mati atau ancaman pembunuhan. Maka hal tersebut dibolehkan. Itu disebut ad-daruriyat, darurat. Seperti halnya Ammar bin Yasir. Kalau seandainya kita banyak, terus kita memberikan ungkapan keselamatan bagi mereka yang minoritas, itu yang salah kaprah, yang kemudian tidak ada harga dirinya ajaran Islam ini. Coba bayangkan ketika saat syariat Islam ini tuntutannya adalah menyelisih ajaran lain, apa yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi 14 abad kaum muslimin ini berkuasa di muka bumi. Orang Yahudi sampai mengatakan, coba perhatikan orang ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ajaran yang sama antara ajaran Yahudi dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meningkatkan kewibawaan seorang muslim dan syariat Islam. Coba hari ini kaum muslimin nanti setelah 31 Desember ada yang bakar jagung enggak? Ada yang bakar bakakak enggak? Begadang-begadang dan yang lain sebagainya dalam rangka apa? Hitung mundur Ustaz, 3, 2, 1, Happy New Year. Ngawur itu. Ada lagi hari ibu, hari ayah. Nah, gimana dengan seorang ibu yang buang anaknya? Kita rayakan ibu tersebut. Bagaimana hari ayah yang hari ini, kemarin aja saya baru dapat koran atau berita kriminal, ayah yang nganggur 2 tahun, dia tega memotong kelamin anaknya karena gabut. Ada hari ayah. Padahal dalam syariat Islam tiap hari kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Kayak ajaran syariat yang lain tuh keblinger. Makanya kenapa kaum muslimin hari ini tuh seakan-akan terinspirasi dengan ajaran yang lain. Oh iya betul ya, ada satu momen 1 tahun sekali. Ya itu ngaco betul. Mereka yang tidak mengetahui tentang syariatnya. Maka kalau majelis ilmu tidak ada 3 perkara tersebut, bisa jadi ada yang salah gitu majelis ilmunya, atau kita tidak memperhatikan sejauh mana majelis ilmu itu. Makanya majelis ilmu itu perhatikan, bisa datengin nggak kita rasa cinta sama Allah, rasa kita bangga memiliki Rob, zat yang menguasai langit ini, bisa bangga dengan Nabi, dengan pengorbanan Nabi, dengan contoh-contoh Nabi dalam praktek peribadahan yang kemudian ini merupakan rasa syukur kita. Kalau nggak ada Nabi, kita bingung bagaimana cara sholat kita. Kemudian kita semakin paham dengan syariatnya. Dan 3 perkara ini yang akan ditanya oleh para malaikat. Kemudian kita masukkan ke liang lahat, masuklah di alam barzah, kita ditinggalkan oleh para pelayat, kemudian malaikat dekat, man rabbuka, man nabiyuka, madinuka. Kalau majelis ilmu kita nggak pernah mendekatkan dan tidak pernah menerangkan kita kepada 3 perkara tersebut,
kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tiga perkara tersebut, hmm, gitu. Karena majelis ilmunya nggak serius. Makanya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa dia menapaki jalan kehidupannya penuh dengan mencari ilmu, maka jalannya dimudahkan untuk masuk surga. Semudah kita mengetahui jalan pulang ke rumah kita. Ada yang nyasar? Atau jangan-jangan belum punya rumah? Kita kan pulang pasti ingat alamat rumah kita kan? Seperti itulah orang yang selalu rajin datang ke majelis ilmu. Pasti akan dia dimudahkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, mudah pulang kampung ke akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan istiqomah di dalam ajaran syariat Islam ini untuk terus kita mentadaburi di dalam majelis ilmu dan istiqomah di dalam memegang teguh iman dan Islam kita. Itu saja mungkin pada kesempatan hari ini. Mohon maaf nggak banyak karena pembahasan ini hanya sebatas mulakhos, kesimpulan saja yang kalau seandainya ingin belajar secara khusus perlu ada kelas khusus. Sekolah lagi biar nambah pede gitu jadi seorang muslim. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Qulu qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.